mengapa melakukan prokrastinasi. Sebaiknya ini merupakan langkah evaluasi diri ya, atau introspeksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu bagaimana mengatasi prokrastinasi itu. Selamat datang di channel YouTube saya dan terima kasih sudah membuka video ini. Pada video ini dijelaskan satu masalah dalam studi, yaitu kebiasaan menunda-nunda untuk menyelesaikan suatu tugas, yaitu yang disebut dengan prokrastinasi. Substansi video ini terkait erat dengan isi video sebelumnya, yaitu tentang motivasi. Saudara sekalian, dalam bahasa Inggris ya, hal ini disebut procrastination, yang dapat diterjemahkan menjadi prokrastinasi. Presentasi ini berjudul 2 langkah mengatasi masalah studi prokrastinasi atau procrastination. Prokrastinasi ini tidak sama dengan menunda ya, tapi lebih tepat adalah menunda-nunda suatu tugas ya. Tidak jarang ini satu masalah utama ya, karena dapat membatasi prestasi ya. Bahkan juga tidak tertutup kemungkinan menyebabkan gagal studi ya. Untuk praktisnya, pelaku prokrastinasi kita sebut prokrastinator ya. Jadi prokrastinasi ini menunda-nunda pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan, tetapi melakukan aktivitas lain yang tidak prioritas. Beberapa bentuk prokrastinasi gampang dikenali ya. Misalnya sarapan pada pagi hari dan santai sambil ngobrol barangkali sampai ke siang hari ya. Atau berlama-lama melihat sosial media atau sosmed, atau membuka email ya, atau menonton YouTube dan lain-lain. Nah, itu gampang dikenali bahwa ini prokrastinasi. Ada juga prokrastinasi yang tersamar ya, yaitu melakukan kegiatan yang tampaknya produktif, namun yang dikerjakan bukan tugas yang sesungguhnya menjadi beban utama pada saat itu. Ya, ini sebenarnya semacam pelarian ya. Contoh ya, mahasiswa sebenarnya harus menyusun ya, harus menyelesaikan makalah ya, makalah ilmiah ya, sebagai tugas di kampus. Namun yang dikerjakan ialah merapikan buku-buku ya, membersihkan kamarnya, yang sebenarnya dapat ditunda demi tuntasnya makalah tersebut. Tapi ini ditunda ya, tugas utama tadi. Sekali lagi, ini merupakan bentuk prokrastinasi, yaitu suatu kegiatan pelarian dari tugas yang seharusnya dikerjakan pada saat itu. Tapi dengan pelarian itu, si mahasiswa merasa kurang bersalah karena ada kegiatan yang tampaknya produktif ya. Ini contoh prokrastinasi. Mengapa? Karena menelantarkan tugas penting dan akibatnya tetap saja muncul perasaan tidak enak ya. Meskipun buku-buku atau kamar itu rapi, bersih, tetap ada beban dalam benaknya, yaitu menyusun makalah tadi. Sebenarnya prokrastinasi merupakan bagian normal dari perilaku manusia, dan ini tidak sama dengan kemalasan ya sebenarnya, dan bukan suatu kekurangan pribadi seseorang. Semua orang ya dalam batas tertentu ya pernah melakukan prokrastinasi. Namun jika prokrastinasi sudah mengganggu prestasi atau kinerja dalam pekerjaan, tentu saja masalah ini harus diatasi ya. Memang tidak jarang prokrastinasi menyebabkan masalah serius ya,
Seperti saya katakan tadi, rendahnya prestasi, ya, kinerja di kantor yang sudah bekerja juga tidak maksimal, ya. Bahkan bisa kegagalan kuliah, saya katakan tadi. Jadi prokrastinator suka menunda-nunda untuk menghindari tugas-tugas yang sulit, ya, dan mungkin dengan sengaja mencari gangguan, ya, atau semacam pelarian, ya. Menurut ahli, penundaan itu cenderung merupakan cerminan perjuangan dalam pengendalian diri prokrastinator tersebut. Prokrastinasi ini paling sering terjadi dalam melaksanakan pekerjaan yang besar, ya, seperti proyek riset dan menulis skripsi, ya, tesis, apalagi disertasi di program S3, ya. Prokrastinasi juga tidak jarang dilakukan dalam penyelesaian tugas-tugas yang sulit, ya, atau aktivitas akademik yang menantang, ya, seperti belajar mandiri, ya, menyelesaikan makalah, ya, seperti saya sebutkan tadi, dan tugas-tugas lain yang kurang menyenangkan, ya. Saudara sekalian, sesungguhnya jika mau, ya, jika ada niat, ya, mahasiswa dapat menanggulangi masalah prokrastinasi, ya. Ini tidak sulit, ya, asalkan ada keinginan kuat untuk itu. Hanya dua langkah yang diperlukan untuk mengatasinya, yaitu langkah pertama, mahasiswa perlu mengenali apa sebab prokrastinasi yang dia alami selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penyebab yang membuat dia sering prokrastinasi, melaksanakan strategi untuk mengatasi prokrastinasi tersebut, ya. Nah, kedua langkah ini dijelaskan di video ini. Kita masuk ke langkah pertama, ya. Jadi sebelum menunjukkan strategi yang efektif, ya, untuk mengatasi masalah prokrastinasi, saya jelaskan dulu mengapa orang melakukan prokrastinasi. Bisa jadi orang melakukan prokrastinasi karena sebab yang berbeda-beda, ya. Berbeda-beda antar mahasiswa. Nah, dengan mengetahui sebab mengapa prokrastinasi, lebih mudah mengetahui strategi untuk mengatasinya. Nah, psikolog, ya, ini ada referensinya di bawah. Jadi psikolog telah mengidentifikasi seringkali akar permasalahan prokrastinasi, yaitu rendahnya rasa percaya diri, kecemasan, ya, ketidakmampuan untuk memotivasi diri sendiri untuk menyelesaikan suatu tugas yang tidak menyenangkan, ya. Kalau yang menyenangkan kan memang mudah, ya. Jadi prokrastinasi dilakukan untuk menghindari atau menunda pelaksanaan tugas karena dipercaya bahwa itu tidak akan menyenangkan. Jadi penelitian juga menunjukkan bahwa prokrastinasi terkait erat dengan perenungan atau situasi yang terpaku pada pikiran negatif, ya. Makanya Dr. Fusia Sirois, ya. Dr. Sirois ini profesor psikologi di Universitas Sheffield, mengatakan bahwa prokrastinasi pada dasarnya tidak rasional, ya. Menurut dia bahwa tidak masuk akal untuk melakukan sesuatu yang kita tahu memiliki konsekuensi negatif. Dia menjelaskan bahwa orang-orang melakukan prokrastinasi kronis yang tidak rasional karena ketidakmampuan untuk mengelola suasana hati negatif, ya, terkait tugas itu. Prokrastinasi sebenarnya merupakan cara untuk mengatasi masalah hati negatif tadi yang disebabkan oleh tugas-tugas tertentu seperti kebosanan, kecemasan, keraguan diri, dan lain-lain. Ya, ini tadi slide pendapat Dr. Sirois tadi, ya, bahwa prokrastinasi tidak rasional dan selanjutnya seperti saya jelaskan tadi. Selanjutnya, prokrastinasi itu terasa enak, ya, terasa enak, tapi itu untuk sementara.
Enak karena memang rasanya dapat meredakan tekanan sementara tadi ya, perasaan-perasaan negatif tadi ya. Akan tetapi kemudian hal itu sesungguhnya dapat menimbulkan kerugian terkait prestasi atau kinerja seperti saya jelaskan tadi, dan juga ini kerugian dari segi emosional. Seperti disebutkan tadi, mahasiswa yang sering melakukan prokrastinasi cenderung mendapat nilai rendah, bahkan gagal dalam studinya. Nah, selain itu, prokrastinator cenderung menyalahkan diri sendiri. Nah, disinilah terjadinya kerugian dari segi emosional. Beberapa alasan spesifik ya, mengapa orang melakukan prokrastinasi ialah yang pertama, perfeksionis. Ya. Jadi menurut KBBI, perfeksionis itu adalah orang yang ingin segala-galanya sempurna. Ya. Keinginan untuk melakukan tugas secara sempurna itu dapat menguras semangat ya, untuk melakukan tugas itu ya, karena khawatir tidak akan sempurna hasilnya. Jadi prokrastinator seringkali perfeksionis ya, yang merasa lebih baik tidak melakukannya daripada melakukannya namun tidak sempurna, sehingga lalu dinilai buruk oleh orang lain ya. Mereka ini mungkin menaruh perhatian terlalu besar ya pada penilaian orang lain ya. Masalahnya kadang hal ini tidak disadari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menghindari kecemasan ya. Tugas atau pekerjaan yang sangat penting kadang-kadang menimbulkan kecemasan ya. Karena merasa bingung terkait kompleksitas suatu tugas ya. Untuk itu dapat muncul keinginan untuk mengatasi kecemasan itu ya dengan prokrastinasi. Silakannya dengan prokrastinasi, kecemasan justru lebih besar sebenarnya. Ini kan seperti lingkaran setan ya. Lingkaran setan dalam arti kecemasan menyebabkan prokrastinasi, lalu prokrastinasi menimbulkan lebih besar kecemasan dan seterusnya. Ketiga, ketakutan akan kegagalan. Karena merasa takut gagal, seseorang melakukan prokrastinasi. Barangkali dianggap lebih baik tidak melakukan daripada dinilai tidak mampu, daripada gagal. Karena khawatir bahwa kita tidak akan melakukannya dengan baik, ya lebih baik tidak melakukannya. Ini kan masalah ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pengelolaan waktu yang buruk. Ya. Nah, ini contohnya persepsi waktu yang keliru. Misalnya, mahasiswa pikir bahwa waktu masih banyak. Mahasiswa pikir deadline masih jauh. Sehingga tidak harus diselesaikan pada saat itu. Kelima, pengalihan. Ini maksudnya pengalihan perhatian atau pikiran bisa terjadi karena sebab yang nyata. Ya. Memang ada masalah nyata. Karena memang ada gangguan. Ya. Akan tetapi dapat juga terjadi karena aktivitas yang menyamar sebagai sesuatu yang penting. Ya. Misalnya, yang disebutkan tadi, seseorang harus mengerjakan makalah atau paper, tapi dialihkan menjadi bersih-bersih lantai, merapikan buku-buku, ya, yang seolah-olah itu penting. Ya. Ya, itulah langkah pertama, yaitu langkah mengetahui mengapa melaksanakan atau mengapa melakukan prokrastinasi. Sebaiknya ini merupakan langkah evaluasi diri ya, atau introspeksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah kedua, yaitu bagaimana mengatasi prokrastinasi itu. Jadi, prokrastinasi dapat diatasi ya, meskipun itu membutuhkan usaha yang serius. Ya. Jika kebiasaan prokrastinasi memang sangat parah, mungkin saja diperlukan jasa profesional ya, untuk menjalani apa yang disebut dengan, ini saya tulis di sini, terapi kognitif perilaku ya, atau cognitive behavioral therapy atau CBT. Tetapi secara umum ya, jika mahasiswa memang bersungguh-sungguh ya, prokrastinasi ini dapat diatasi. Nah, saran-saran berikut mudah-mudahan membantu. Ya, banyak prokrastinator kadang-kadang menunda untuk membuat keputusan. Ya. Sebagian karena tidak membuat pilihan akan membebaskan mereka dari tanggung jawab.
terkait keputusan itu, ya. Jadi sebenarnya di sini ada baiknya kalau mahasiswa ngobrol ya, berbicara dengan temannya, dengan kalau orang sudah bekerja ya dengan koleganya, yaitu tentang keputusan yang perlu diambil terkait tugasnya untuk memberi motivasi daripada didiamkan ya. Ya, berikut saya menjelaskan 7 cara spesifik ya untuk mengendalikan prokrastinasi. Pertama, jangan merasa bersalah atau jangan merasa malu. Ya. Rasa bersalah atau malu ya, karena telah melakukan prokrastinasi, ya, menyalahkan diri sendiri maksudnya, itu dapat malah memperburuk masalah. Harus disadari bahwa penundaan itu adalah terkait dengan emosi. Ya, solusinya terkait dengan mengelola emosi kita dengan cara yang baru ya, dengan cara yang efektif. Satu cara ialah memaafkan diri sendiri pada saat prokrastinasi. Dengan memaafkan diri sendiri, produktivitas akan lebih baik karena tidak ada lagi beban ya atas prokrastinasi yang sudah lewat. Jadi tidak perlu menghukum diri sendiri. Ya karena memang ya semua orang melakukannya ya. Yang penting ialah mengetahui apa yang mendorong prokrastinasi di langkah pertama tadi, lalu mengambil strategi yang sesuai untuk mengatasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, atasi perfeksionisme. Ya, sadarlah bahwa perfeksionisme itu merugikan. Tentunya lebih konstruktif, ya, lebih membangun jika Anda cukup melakukan yang terbaik saja ya, sesuai dengan kondisi yang ada. Anda tidak hanya berorientasi pada hasil ya harusnya, tapi juga prosesnya. Proses ini diperbaiki terus. Ya. Ini akan lebih realistis dan dalam jangka panjang akan berkelanjutan ya, sehingga lebih sukses ya. 3, tentukan tujuan yang realistis dan pecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil ya. Contohnya tadi riset dan menulis skripsi, tesis, disertasi tadi. Jadi tugas besar ya seringkali terasa terlalu membebani. Ya, karena itu tugas besar perlu dikelola menjadi langkah-langkah kecil ya. Dan setiap kali fokus pada langkah-langkah kecil itu ya, pada setiap langkah ya. Jadi setelah selesai setiap langkah ya dapat disyukuri ya. Dapat dirayakan bahkan ya dengan situasi sesuai dengan situasi Anda masing-masing ya. Strategi ini akan menciptakan semangat ya, menciptakan momentum untuk menyelesaikan tugas yang besar tadi. Keempat, lakukan apa yang sesuai bagi Anda. Ya. Cara belajar dan lingkungan belajar yang paling pas itu berbeda-beda antara mahasiswa. Sedapat mungkin lakukan yang paling sesuai bagi Anda ya, termasuk waktu yang paling mudah berkonsentrasi ya pada pagi hari atau malam hari ya. Situasi lingkungan yang paling kondusif ya, yang paling mendukung ya sedapat mungkin upayakan itu. Sedapat mungkin hindari gangguan seperti membatasi akses ke berita-berita online ya, mengurangi media sosial dan lain sebagainya. Kelima, beri penghargaan kepada diri sendiri. Ya. Jadikan penyelesaian tugas-tugas menjadi tantangan pribadi. Ya. Dan rencanakan saja penghargaan untuk diri sendiri setiap kali melakukan sesuatu ya, sukses. Ya. Entah itu kecil ataupun besar. Ya. Karena penghargaan pada diri sendiri itu memberi semangat ya, sekali lagi itu memberi semangat ya. Keenam, jadwalkan waktu untuk istirahat atau untuk kesenangan ya. Dibuat semacam timeline ya, dibuat jadwal gitu ya, dan alokasikan waktu untuk memang sengaja nanti untuk menunda, sengaja nanti untuk istirahat. Jadi dengan sengaja merencanakan alokasi waktu untuk bersantai ya, atau bersenang-senang, itu dapat membantu Anda fokus ya untuk melaksanakan apa yang sedang dikerjakan. Last but not least ya, yang ketujuh, mulailah melakukan. Ini sebenarnya sudah sangat saya tekankan pada video sebelumnya tentang motivasi ini. Cara ini tepat sekali sebenarnya ya. Karena seringkali semakin Anda memikirkan suatu tugas ya tanpa melakukannya, tugas itu terasa makin berat. Jadi cobalah lakukan saja
maka motivasi akan mengikuti. Sudah saya jelaskan pada video sebelumnya itu bahwa sering sekali ada kekeliruan, ya, bahwa kita pikir termotivasi dulu baru melakukan. Ya ini memang bagus seperti yang pekerjaan yang kita hobi, yang kita senangi, ya. Tapi untuk pekerjaan yang terasa sulit, ya, pekerjaan aktivitas akademik biasanya kita belum tentu senang melakukannya, tapi dilakukan saja, maka kemudian motivasi akan muncul, ya. Seperti saya jelaskan sebelumnya, penelitian psikologi menunjukkan bahwa tindakan memunculkan motivasi yang kemudian mendorong lebih banyak lagi tindakan, ya. Jadi apa maksudnya? Motivasi mengikuti aksi. Memang ya, tidak selalu mudah memulai sesuatu yang kita tidak termotivasi untuk itu, ya. Untuk itu sebenarnya terdapat strategi, ya, untuk membantu mengatasi prokrastinasi di sini, yaitu memecah proyek besar menjadi beberapa langkah yang cara 3 tadi. Menetapkan deadline yang jelas, ya, setiap langkah tersebut, ya. Ini cara 6 tadi sebenarnya. Lalu merencanakan suatu penghargaan pada diri sendiri setiap kali Anda selesai mengerjakan tiap langkah. Itu cara 5 tadi. Tapi 3 cara di sini bisa juga khusus dipakai untuk segera memulai, ya, segera memulai. Ya, 7 cara yang sederhana yang baru saya jelaskan itu sebenarnya sangat efektif kalau mahasiswa mau melakukannya. Dan satu hal yang penting sekali ingin saya tegaskan berulang-ulang sebenarnya, bahwa ini merupakan pendidikan untuk diri sendiri juga, ya. Jadi modal untuk sukses di masa yang akan datang, ya. Saya katakan pendidikan karena kita mendidik diri kita sendiri. Kita membiasakan melakukan suatu tindakan yang positif, yang mengarah ke keberhasilan. Kita lakukan secara berulang-ulang, dan itu akan menjadi kebiasaan kita dan menjadi bagian dari karakter kita. Nah, selanjutnya saya tunjukkan referensi atau sumber pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi ini. Dan kita sampai kepada akhir dari presentasi ini. Baiklah, saudara sekalian, terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Semoga Anda sukses, ya, dalam studinya. Dan saya harap jika Anda rasakan video ini bermanfaat, ya, saya minta saudara klik, ya, subscribe, ya, beserta loncengnya, sehingga nanti ada pemberitahuan kalau ada video baru. Ya, ini gratis, ya. Dan klik juga like and comment dan lalu share, ya. Sekali lagi ini eranya sharing, ya. Terima kasih saudara sekalian. Sampai bertemu pada video saya selanjutnya.